Let me be your fantasy. Play with me. I wanna be your girl. Just give me some time, I'll be ready. Do my makeup, bathe in my perfume. Quick shower won't take too long. I'll be done, just sing this song. So wrap me in plastic and make me shine. We can make a dollhouse, follow your design. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mensosialisasikan kepada khususnya kepada Desa Punung untuk membudidayakan lele sebagai pemanfaatan sumber daya alam yang melimpah. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sumber daya alam. Sumber daya alam ialah merupakan sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan yang memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam terdapat di mana saja dan di tempat mana saja. Contohnya ialah air, udara, tanah, dan sebagainya, di mana sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Melimpahnya sumber daya alam yang tersedia belum banyak dimanfaatkan oleh pihak tertentu, di mana penggunaan sumber daya alam yang optimal akan menimbulkan roda perekonomian yang bagus juga di daerah tersebut. Seperti yang terjadi di Desa Punung, tepatnya di Dusun Kalipucung, sumber daya alam yang melimpah, yang sangat melimpah, yaitu air yang dimiliki. Dengan begitu warga Desa Kalipucung bisa memanfaatkannya untuk budidaya lele. Sebenarnya di Dusun Kalipucung itu sudah ada beberapa yang sudah memulai untuk berbudidaya lele, akan tetapi belum maksimal penggunaan sumber daya alam. Yang sebenarnya budidaya lele ini sangatlah bagus untuk daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Tidaklah sulit untuk melakukan budidaya lele. Adapun tahapan-tahapan atau step by stepnya untuk budidaya, yaitu yang pertama, mempersiapkan media air. Yang jelas itu air harus ada dan kolam sudah tersiapkan. Kolam diisi penuh lalu dibiarkan selama 5-7 hari. Diisi penuh, habis itu dikuras, dibersihkan lalu dikuras. Setelah itu dikeringkan 2 hari. Kemudian diisi lagi dengan air, namun tidak diisi penuh, diisi sekitar 30-40 cm. Kemudian ditambahkan antiseptik untuk kolam. Yang kedua ialah penambahan plankton. Setelah air setinggi 30-40 cm, setelah itu ditambahkan plankton atau pakan lele alami. Tambahkan 1 tutup botol dan biarkan 4-5 hari. Jika plankton itu sudah tumbuh, maka ditambah airnya ditambah lagi sampai 70 cm. Yang ketiga ialah penebaran benih. Benih harus dipilih dengan kualitas yang baik dan yang unggul. Penebaran benih harus pelan dan tidak boleh kasar. Harus dilakukan, yang paling bagus itu dilakukan pada sore ataupun pagi hari. Setelah itu tahap selanjutnya ialah pemasan benih. Setelah penebaran benih, biarkan anakan lele itu dibiarkan selama 24 jam sampai terlihat sehat dan nyaman dengan kondisinya yang baru itu. Setelah itu diberikan pakan, tapi tidak boleh dengan langsung diberi pakan. Pakan itu harus dikasih air dulu, dikasih air lalu dibiarkan 10-15 menit. Setelah itu diberikan secara merata, dibagi secara merata. Setelah itu ditunggu sampai 5-15 menit, dilihat apakah ada pakan yang tidak dimakan, habis itu diambili yang tidak termakan lele. Yang kelima ialah pemasangan jaring. Jaring dipasang di atas kolam. Jaring habis itu agar untuk
tidak ada unggas seperti burung pemangsa ataupun lainnya. Memang jika dilihat dari proses bisnisnya, usaha ini sangatlah bagus. Namun pelaku usaha juga harus jeli dalam menekuni bisnis ini. Harus teratur pakannya harus bagus, di kualitas air harus bagus, semuanya harus teliti. Walaupun banyak masyarakat yang bilang bahwa untuk budidaya lele sangatlah mudah, tapi harus jeli, harus teliti. Pelaku usaha harus mengetahui karakteristik ikan lele. Kalau anakan lele yang kecil-kecil itu sebaiknya tidak dikasih makan secara terus menerus, paling enggak satu hari itu 2 kali, tapi dengan porsi yang sedikit, pagi sedikit, sore sedikit gitu. Berikutnya ialah kelebihan untuk budidaya lele. Yang pertama ialah seperti Anda ketahui bahwa lele mempunyai pertumbuhan yang sangat cepat. Pertumbuhan ikan yang paling cepat ialah lele. Oleh karena itu lele merupakan salah satu keuntungan budidaya. Dengan pertumbuhan yang cepat, maka panennya itu semakin cepat. Paling tidak kalau budidaya lele itu 3 sampai 3,5 bulan itu sudah panen lagi. Keuntungan lainnya ialah ikan lele dapat hidup di berbagai jenis air. Airnya agak kotor ataupun sedikit gitu masih bisa, tapi lebih bagus itu yang kualitas airnya yang bagus. Maka jika ada sumber daya alam yang melimpah, contohnya air, itu sangat bagus untuk budidaya ikan lele. Yang ketiga ialah kelebihannya dapat bertahan hidup lebih lama walaupun tidak ada air dibandingkan ikan lainnya. Ya, seperti yang saya bilang tadi, bahwa walaupun airnya sedikit dalam artian bukan sedikit banget, tapi tidak begitu penuh, setengah itu masih bisa. Kelebihan lainnya ialah pemasaran lele yang sangat mudah. Banyak warung-warung yang berjualan, lebih umumnya itu ikan lele, pecel lele, dan semuanya itu tentang ikan lele. Dengan begitu pemasarannya, penjualannya itu sangat mudah. Selain itu adapun kekurangannya dalam usaha budidaya lele ialah satu, ikan lele makannya sangat banyak. Makan porsi untuk ikan lele itu sangatlah banyak. Dalam satu sak pakan lele itu hanya cukup untuk 1 minggu, enggak sampai 1 minggu. Kalau sudah berumur 1 sampai 2 bulan itu sudah banyak pakannya. Yang kedua ialah ikan lele memiliki kelincahan yang tinggi, apalagi jika loncat itu akan, jika airnya itu penuh, nanti ikan itu bisa keluar dari kolam, maka dikasih jaring di atasnya biar tidak melompat ke luar ataupun ada unggas yang masuk ke dalam kolam. Yang ketiga ialah ikan lele termasuk ikan yang makan apa saja. Yang dimaksud makan apa saja ialah kanibalisme. Jika ada lele di suatu kolam itu ada yang satu besar dan yang teman-temannya itu agak kecil darinya, maka itu bisa jadi dimakan oleh yang besar tadi, kanibalisme. Yang keempat ialah ikan lele dapat dalam beberapa tempat hidup di tempat kotor. Jadi kita harus berhati-hati karena kemungkinan besar ikan lele tersebut mengandung bakteri dan jika masuk ke dalam tubuh manusia dapat berbahaya. Nah itu kebanyakan di desa-desa ataupun yang masih belum budidaya, contohnya masih cuma buat kolam, nggak dikasih. Kalau di sini kan buat kolam, habis itu dikasih terpal, biasanya dikasih terpal biar lumpur itu tidak bercampur dengan ikan. Nah itu kan lebih higienis atau lebih tidak mengandung bakteri lebih banyak. Apalagi kalau di desa tertentu kan biasanya ada yang kolam dikasih air langsungan, habis itu penuh langsung dikasih ikan lele. Itu ikan lele kan bercampur dengan air kotor atau dengan lumpur.
Yang adapun kendala-kendala dalam usaha budidaya lele ialah yang pertama ialah pakan. Pakan adalah kendala yang pertama. Apalagi di desa Punung ini, yang khususnya di desa Kalipucung, pakan itu susah dibelinya susah dan harganya cukup mahal untuk pakan ikan lele. Biaya pakan memakan sekitar 60-70% dari total biaya produksi perikanan. 70-60. Permasalahan yang ditemui adalah harga pakan selama ini cenderung tinggi. Nah, cenderung tinggi itu dalam pembelian eceran, apalagi eceran yang pembeliannya itu 1 kilo 2 kilo gitu. Kalau itu lebih mahal. Maka dengan tingginya harga pakan disebabkan beberapa bahan baku yang masih impor sehingga harganya mahal. Mungkin itu menjadi kendala bagi pabriknya ataupun produksinya. Yang kedua ialah kendala yang kedua ialah hama dan penyakit untuk ikan lele. Hama pada ikan lele adalah binatang tingkat tinggi yang langsung mengganggu kehidupan lele di alam bebas dan di kolam terbuka. Hama yang sering menyerang lele diantaranya berang-berang, ular, katak, burung, serangga, musang air, ikan gabus dan belut. Yaitu contohnya berang-berang ataupun burung, itu cara penanganannya ialah menggunakan jaring itu. Kalau yang selain itu, kalau kecampuran ikan lain seperti ikan gabus itu bisa habis lelenya. Harus dipisahkan antara ikan lele yang kecil dan ikan lele yang besar, harus dipisahkan. Di pekarangan terutama yang ada di perkotaan, hama yang sering menyerang hanyalah katak ataupun kucing kalau di perkotaan. Kalau di pedesaan ada berang-berang, ada garangan, juga ada burung paling banyak itu burung di dusun Kalipucung ataupun khususnya dusun Kalipucung. Parasit atau penyakit yang sering menyerang anakan lele ialah penyakit jamur atau seperti bintik kecil gitu, bintik kecil yang tumbuh di tubuh lele. Biasanya kalau itu tumbuh di lele satu gitu, kalau habis itu lele itu langsung mati. Kalau nggak langsung diambil, itu akan menyebar ke satu kolam. Jamur ini tumbuh menjadi jaringan tubuh yang mati, langsung mati ikannya. Kondisinya lemah. Gejala ikan ditumbuhi sekumpulan benang halus seperti kapas, seperti lendir-lendir kapas itu pada daerah luka. Habis itu kan kayak luka gitu, habis itu ada kayak benang-benang gitu. Habis itu mati. Setelah itu harus segera, kalau kelihatan itu udah mati langsung diambil, harus dibuang langsung. Jika tidak dibuang maka akan menyebar ke seluruh ikan-ikan lainnya. Yang kedua ialah penyakit bintik putih atau gatal. Parasit dalam golongan Silatia, bentuknya bulat, kadang-kadang menyerupai tapal kuda. Disebut gejala ini yang diserang ialah ikan yang kemudian itu sangat lemah, yang selalu timbul di permukaan. Ikannya itu langsung berdiri gitu, mengambang, tidak disentuh, lemas gitu, tidak agresif. Harusnya kan ikan lele itu lincah ya, seperti yang dijelaskan tadi di atas. Ikan lele itu ciri-cirinya sehat itu lincah. Ikan sering menggosok-gosokkan tubuh pada dasar atau dinding kolam. Dengan menggosok-gosokkan itu kan gatal, menggosok-gosokkan terus luka, habis itu tumbuh lagi parasit kayak lendir putih itu tadi yang seperti kapas, habis itu mati. Itu sampai biasanya kalau lele sebanyak 5.000-an itu sering, kalau tidak dikontrol kematiannya langsung dibuang, itu bisa sampai 100-200-an yang mati. Pengobatannya ialah dengan cara perendaman. Ikan yang terlihat sakit itu langsung diambil, dipisahkan, lalu dicampurkan dengan larutan formalin
dibiarkan beberapa hari itu sampai dia terlihat sehat, baru dikembalikan ke dalam kolam. Maka dari itu harus teliti dalam budidaya lele, khususnya budidaya lele yang baru pemula itu harus teliti. Biasanya untung rugi itu hampir seimbang. Sebetulnya harus dipelajari dulu, ataupun penyakitnya ini, pengobatannya ini, contohnya lahannya segini, airnya harus dekat dengan sumber daya alamnya itu, dan strategis dari yang utama tadi, contohnya air. Dilihat dari keuntungan dan kerugian ataupun kendala-kendala dalam budidaya lele, kita dapat menyimpulkan bahwa masih banyak keuntungannya daripada kerugiannya. Kerugiannya bisa kita kurangi lagi, ataupun kendala-kendalanya bisa kita atasi bersama-sama, cari masalahnya dan cari solusinya. Adapun kendala-kendala dalam budidaya ikan lele, kita bisa atasi itu bersama-sama dan mencari solusinya bersama. Semoga dengan penjabaran saya tadi menambah minat, khususnya untuk warga Kalipucung untuk berbudidaya lele, dan umumnya untuk para penonton video kali ini yang merasa tempatnya ataupun daerahnya strategis atau sumber daya alamnya yang melimpah, bisa dimanfaatkan budidaya ikan lele, budidaya ikan nila juga boleh, ikan gurame, ikan patin. Tapi paling banyak di sini adalah ikan lele. Kenapa ikan lele? Itu pertumbuhannya cepat dan panennya juga cepat. Ada beberapa warga yang berbudidaya itu ikan nila, tapi pertumbuhannya itu lama, hampir 1-2 tahunan baru bisa panen, karena air di sini itu mengandung kapur. Jadi kayaknya itu faktor yang bisa mempengaruhi, bisa mempengaruhi dari pertumbuhan ikan nila khususnya. Tapi kalau ikan lele itu tidak berpengaruh pada pertumbuhannya. Mungkin cukup sekian video dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.